Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Pratama. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi kelas 11 semester 1 yang berada di KD 3.4, yaitu membangun jati diri keindonesiaan. Dengan materi yang terakhir yaitu proses penguatan jati diri bangsa. Baik, kita langsung saja lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita dapat memperhatikan foto yang ada di slide ini. Apa yang tergambar dalam foto ini? Ya benar, ini adalah foto dokumentasi dari peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa tersebut bisa dibilang salah satu peristiwa penting dalam sejarah bangsa ini. Mengapa demikian? Karena peristiwa tersebut bisa dibilang peristiwa di mana para pendiri bangsa menentukan jati diri bangsa Indonesia. Dengan kata lain, identitas bangsa kita juga terdapat dalam peristiwa Sumpah Pemuda tersebut. Mengapa penting identitas tersebut penting? Karena identitas merupakan pembeda suatu kelompok atau individu terhadap kelompok lain atau individu yang lainnya. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Menuju Sumpah Pemuda yaitu ditandai dengan gerakan-gerakan pemuda. Yang pertama, munculnya elit baru di kalangan kaum muda terpelajar yang memunculkan paham baru di kalangan mereka, yaitu pemuda-pemuda tadi. Mereka cenderung memilih pekerjaan sebagai guru, penerjemah, dokter, pengacara, dan wartawan. Nah, jika kita kupas lebih dalam lagi, mengapa mereka memilih pekerjaan-pekerjaan tersebut? Dapat kita lihat ya, bahwasanya pekerjaan-pekerjaan tersebut berada di konteks pelayanan. Nah, mengapa di pelayanan? Karena dengan konteks profesi yang berada di konteks pelayanan tersebut dapat memungkinkan mereka untuk berinteraksi lebih jauh dengan masyarakat. Dengan kata lain, pola pikir yang mereka anut dalam kepala mereka dapat mereka bagikan kepada masyarakat luas sehingga muncul rasa kesatuan dan persatuan. Selanjutnya, hal pemicu lainnya adalah berdirinya Budi Utomo yang merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bisa dibilang salah satu pelopor dari berdirinya organisasi-organisasi pergerakan nasional. Nah, dari sana muncullah organisasi-organisasi seperti Yong Java, Yong Sumatera Nenbon, Yong Minahasa, Yong Celebes, Yong Batak, Sekarukun, dan yang lainnya. Nah, di sini kita dapat melihat bahwasanya ada peta penyebaran organisasi pemuda di Indonesia. Di Sumatera ada Yong Sumatera. Nah, pertanyaannya kenapa ada Yong Batak di sana? Padahal Batak sendiri merupakan suku yang ada di Sumatera Utara dan tentunya mereka adalah bagian dari Sumatera. Benar, awalnya memang begitu. Namun, karena dominasi orang-orang Minangkabau di organisasi Yong Sumatera, maka orang-orang yang memiliki suku Batak atau yang lainnya membuat organisasi sendiri untuk mengumpulkan hal-hal yang diinginkan oleh masyarakatnya. Karena dapat kita lihat di sini bahwasanya organisasi-organisasi ini masih bersifat kedaerahan. Lalu di Pulau Jawa ada Yong Java, Yong Islamiten, pemuda Sekarukun, pemuda kaum Betawi, dan di Pulau Sulawesi ada Yong Celebes, dan di Pulau Maluku ada Yong Ambon. Nah, ada satu yang tidak nampak di sini. Apa itu? Ya, benar, yaitu adalah Yong Borneo. Nanti akan kita bahas kenapa Yong Borneo tidak dinampakkan. Pada bulan September 1926 dibentuklah organisasi yang dinamakan PPPI, yaitu singkatan dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar di Indonesia. Dari beberapa pertemuan, sehingga pada puncaknya pada Juni 1928 dibentuklah Panitia Kongres. Hingga pada akhirnya tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda yang kedua dilaksanakan di Gedung Indonesia Klub Kebau. Nah, dari pertemuan tersebut
di Kongres Pemuda II menghasilkan identitas bangsa Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda. Yaitu dapat kita lihat di sketsa berikut yang bunyi dari Sumpah Pemuda sendiri, yaitu yang pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tumpah tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, dari ketiga hasil Sumpah Pemuda tersebut, dapat kita lihat hal tersebut yang dijunjung oleh para pejuang, dan kita harus meneruskannya hingga saat ini agar kita dapat tetap menjaga identitas bangsa kita. Selanjutnya yaitu bangkitnya nasionalisme modern. Pada 4 Juli 1927, Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia. Dan sekaligus Soekarno juga mendirikan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia, atau singkatannya PPPKI, pada tahun itu juga, 1927. Selanjutnya, organisasi tersebut juga berperan pada perumusan Sumpah Pemuda, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928, mereka juga turut menyumbangkan pikiran mengenai Sumpah Pemuda yang berujung pada tumbuhnya rasa nasionalisme yang kuat dari bangsa Indonesia. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, hal yang tak kalah penting dari perjuangan tersebut adalah perjuangan Volksraad. Pada akhir tahun 1929, Soekarno, yaitu notabene-nya pemimpin PNI, ditangkap. Lalu dibentuklah fraksi baru dalam Volksraad yang bernama Fraksi Nasional pada Januari 1930 di Jakarta. Fraksi Nasional tersebut meninjau pergerakan-pergerakan dan kebijakan yang dibuat oleh pihak kolonial Belanda. Selain itu, mereka juga menolak ide pemerintah untuk memperkuat pertahanan yang dapat memakan biaya besar, dan di mana ketika itu masyarakat sendiri tidak makmur. Wajar saja para pejuang bangsa menolak ide pihak kolonial untuk memperkuat pertahanannya, agar para pejuang tersebut lebih memilih untuk lebih baik memakmurkan masyarakat pribumi yang tertindas ketika itu. Nah, Volksraad sendiri memiliki hasil, yaitu petisi Sutarjo, yang dimana isi-isinya tersebut yang berbunyi, Volksraad sebagai parlemen sesungguhnya, direktur departemen diberi tanggung jawab, dibentuk Dewan Kerajaan sebagai badan tertinggi di antara negeri Belanda dan Indonesia yang anggotanya merupakan wakil kedua belah pihak. Yang selanjutnya, penduduk Indonesia adalah orang-orang yang karena kelahirannya, asal-usulnya, dan cita-citanya memihak Indonesia. Nah, poin keempat merupakan salah satu penyatu terkuat bangsa Indonesia. Sebab kita lihat ke belakang, Indonesia memiliki etnis dan budaya hingga agama yang beragam. Oleh karena itu, orang yang mengaku kelahirannya Indonesia, asal-usulnya Indonesia, dan cita-citanya adalah Indonesia, bisa dibilang bahwasanya adalah orang Indonesia. Karena di sana juga memperbaiki konsep pribumi yang ada di Indonesia tidak berdasarkan etnis, namun berdasarkan hal-hal yang terkandung dalam poin keempat itu. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Berakhirnya pemerintah kolonial. Menjelang berakhirnya pemerintahan kolonial, berbagai bentuk pergerakan nasional sudah dapat dikontrol oleh pemerintah kolonial. Kebijakan politik etis diterapkan sebagai pengaman dari sebuah pertanggungjawaban pemerintah kolonial terhadap perubahan mendasar yang dibukanya pintu politik bagi kaum Bumiputra, meskipun perubahan tersebut berjalan lambat. Masuknya Bumiputra sebagai anggota Volksraad bukan berarti kaum Bumiputra diberi hak penuh untuk menyarankan pendapatnya dalam Volksraad. Jadi, walaupun pemerintah kolonial sudah berakhir, kebebasan yang diinginkan belum terwujud, karena masih adanya sisa-sisa pemikiran yang ada dari pemerintah kolonial tersebut.
Nah, ini ada video untuk memperkuat pemahaman kita tentang Sumpah Pemuda. Mari kita tonton bersama dulu. 92 tahun yang lalu, para pemuda Indonesia melakukan kongres dan berikrar. Mereka yang berasal dari berbagai suku, agama, dan ras bersumpah sebagai satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Hari itu dikenal sebagai Hari Sumpah Pemuda. Diawali dengan berdirinya organisasi Budi Utomo yang diinisiasi oleh pemuda pelajar Stovia di tahun 1902, terus diikutin dengan munculnya organisasi pemuda lain di berbagai daerah, kayak Yong Yava, Yong Sumatera Bon, Yong Celebes, Yong Ambon, dan banyak lagi. Semua organisasi kepemudaan itu gigih banget buat melawan penjajahan di berbagai aspek. Hingga puncaknya, semua organisasi pemuda berkumpul di sebuah kongres dan melahirkan Sumpah Pemuda di tanggal 28 Oktober 1928. Di sini kita bisa lihat kalau pemuda punya peranan penting dalam perjuangan kemerdekaan. Pemuda juga selalu menjadi tulang punggung dalam pembangunan bangsa. Kok bisa gitu ya? Dalam fase perkembangan manusia, usia pemuda itu lagi masa-masanya produktif. Pikirannya masih segar, idenya lebih kreatif, dan tenaganya masih kuat. Jadi gak salah kalau masa depan suatu negara ada di tangan pemuda. Makanya, suatu negara bakal diuntungin banget kalau punya lebih banyak pemuda dan pemudi yang produktif. Keuntungan ini dikenal sama bonus demografi. Di Indonesia sendiri, bonus demografi bakal dialami hingga tahun 2045. Pada saat itu, penduduk dengan usia produktif di Indonesia bakal mencapai 70% dari total penduduk Indonesia yang jumlahnya sekitar 271 juta penduduk. Terus, siapa ya pemuda yang bakal berperan di masa bonus demografi itu? Ya, jawabannya adalah kamu. Sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifin loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru dari Pahamify. Terima kasih dan mari ketahui hal baru setiap hari. Ya, oke. Setelah melihat video tadi yang kita kreditkan kepada Pahamify, selanjutnya kita melihat pemahaman Sumpah Pemuda secara garis besar yang ada di infografis berikut. Yang dimana Kongres Pemuda 1, 30 April sampai 2 Mei 1926 yang bertujuan untuk mendirikan gabungan perkumpulan pemuda dan mewujudkan cita-cita kesatuan bangsa Indonesia. Lanjut ke Kongres Pemuda 2 pada Oktober 1928 yang bertujuan untuk meleburkan perkumpulan pemuda dalam satu wadah. Pada tanggal 27 Oktober di gedung JB, sekarang yang dikenal dengan Lapangan Banteng Jakarta, dihadiri oleh wakil-wakil organisasi kepemudaan, di mana pada pertemuan tersebut belum menghasilkan keputusan. Selanjutnya pada 28 Oktober 1928 di gedung Indonesia Club Gabau tadi, di Jalan Keramat Raya Jakarta Pusat, membahas tentang arti hubungan persatuan dengan pemuda, membahas tentang pendidikan dan kebangsaan untuk anak. Selanjutnya juga membahas tentang nasionalisme dan demokrasi maksudnya. Lalu hasilnya adalah kebulatan kesadaran bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu yang kita kenal saat ini dengan Sumpah Pemuda. Nah, mengenai Jong Borneo yang tidak terdapat dalam peta tadi, alasannya karena Jong Borneo banyak yang menganggap Jong Borneo tersebut tidak ikut dalam perumusan Sumpah Pemuda. Memang Jong Borneo itu ada, namun di dalam data kehadiran tidak ada satupun wakil Jong Borneo yang datang untuk menghadiri rapat Sumpah Pemuda tadi. Nah, oleh karena itulah Jong Borneo tidak dimasukkan. Oke, sekian pembahasan pada kali ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.